Pojok kiri tak? Pojok kiri. Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi di channel TikTok Football First. Saya Coach Yahya. Hari ini lagi nyambangin rumahnya Rafid Habibi. Ini murid waktu masih bayi lah kalau boleh dibilang ya. Masih kecil banget. Nanti gue tunjukin ya beberapa slide fotonya biar dia malu dikit lah. Fit, apa kabar Fit? Baik Coach, baik Coach. Oke, alhamdulillah nih ya. Ya. Alhamdulillah baik. Masih puasa? Masih dong. Oke, good. Fit, ini kan udah lama banget ya. Kita temu terakhir kapan ya Fit ya? Wah, dulu banget pas itu, pas saya yang lu latihan bola ya, recovery dari cedera tuh. Iya, jadi tolong ceritain lagi deh, zaman-zaman lu di Arsenal masuk tahun berapa sih, usia berapa? Usia 8 ke 9. 8 ke 9 ya. Itu masih under, pokoknya pas banget under 8 deh, kalau Under under 8 8 ya. baru pindah ke under 10. Ini masih di SSC Arsenal waktu itu latihan di Ciputat. Iya. Ya. Dia emang udah kelihatan dari dulu nendangnya tuh kaki kiri mulu. Tapi gue punya foto yang paling bagus, nanti gue tongol lu di sini. Gitu. Lu apa yang lu dapat dari SSC Arsenal dulu menurut lu? Sebenarnya dari SSC Arsenal tuh dapat ya awalnya banget basicnya kayak bagaimana kita berada dalam sebuah tim, dalam sebuah organisasi sih, kayak karena dari dulu kalau main di sekolah kan apa yang kita pikirin cuma individual aja sih Coach. Kayak jadi kita nggak pernah berpikir untuk bermain tim, tapi kita berpikir untuk ya diri kita aja gitu. Tapi di Arsenal kayak pertama, soalnya di sekolah juga futsal kan, jadi menurut saya futsal juga masih bisa ngandelin individual. Cuman dalam pas sampai SSC itu baru sadar dulu kayak setiap bertanding nggak bisa emang main sendiri gitu. Di situ belajar sih. Yang seangkatan lu siapa aja sih, inget nggak? Yang seangkatan maksudnya yang udah jadi orang, jadi pemain gitu ada nggak? Abi nggak seangkatan sih, cuma pernah Abi lebih tua atau lebih muda? Lebih tua ya? Iya, dia lebih tua. Abi, terus Iksan juga lebih tua, cuma main bareng. Terus Dalen lebih jauh lebih tua, cuma pernah main bareng juga. Oke. Iya. Ya jadi dia memang dulu masih kecil, tapi karena dia lumayan jago jadi dinaikin lah gitu. Dinaikin sama yang seniornya, ada Abi, ada Dalen, ada teman-temannya lah, ada Dimas ya, adanya Hardianto. Nah, terus perjalanannya lu kesini, lu kemana aja tuh setelah dari SSC Arsenal? Setelah dari SSI itu sempet masuk ya kayak sekolah sepak bola biasa sih, kayak ikut-ikutan yang internasional juga, Boca Junior, karena didiriin sama bekas anak SSI juga Coach. Namanya Gama Sitorus. Iya, Pak Siar Sitorus, Gamil Sitorus. Gitu, Gama juga dulu lah angkatan lu. Iya, angkatan dia lebih tua satu, cuman bareng mainnya. Oke. Itu di Boca Juniors berapa lama? Di Boca Juniors tuh kayak ya 2 tahun lah. Ya 2 tahun di situ cuman kayak sekedar jaga. Sebenarnya nggak pernah kepikiran mau masuk ke dunia profesional. Yang saya pikir tuh dulu pengen main banget di college soccer di Amerika. Pengen main itu sebenarnya di situ aja. Kayak ya kuliahan kayak gitu-gitu, karena emang suka aja kulturnya NCAA gitu loh. Iya. Kayak gitu sih. Tapi kan lu juga udah mencicipi lah ya sekolah sepak bola yang internasional, atau kalaupun sekolah sepak bola yang biasa, misalnya kayak gue pernah tahu kayaknya lu ikut Sam Soccer Academy ya? Iya, Sam Soccer. Ya, itu juga fasilitasnya bagus ya, ada di apa namanya? SPH ya, jadi itu bagus gitu juga, jadi lingkungannya kurang lebih sama lah ya. Dan biasanya memang dari sekolah-sekolah yang punya brand bagus itu juga bisa buat modal untuk masuk ke university dengan skill bagus tentunya, tidak ada jaminan untuk diterima gitu. Nah, terus lu kan juga sempat melalang buana nih sampai ke luar negeri itu, belajar bola juga dan sekolah juga atau gimana? Coba ceritain lagi. Awalnya sebenarnya di Sam Soccer Academy. Jadi kayak ceritanya mereka buat showcase, ada agent datang gitu lah. Emang pemainnya bagus-bagus, tapi kebanyakan expat, orang luar semua. Terus habis itu baru dari situ kita berangkat bareng-bareng camp di Sporting Lisbon. Sebenarnya awalnya camp aja, soccer camp biasa. Cuman pada saat ada kayak beberapa friendly match, terus ada pelatih dan scouting lagi yang suka nonton juga ya Bang. Karena kan mereka percaya kalau bakat itu suka datang gara-gara nggak satu hal yang ketidaksengajaan. Iya. Jadi dia lihat
terus dia panggil saya, baru dia kontak ke Sam, sama Sam langsung diarahin ke orang tua karena kan apa namanya guardiannya masih orang tua pada saat itu. Baru dikirim surat untuk saya coba lagi trial tapi sama timnya langsung gitu. Oh, oke. Sporting Lisbon di Portugal, ya. Selain ke Portugal, lu pernah ke tempat lain kan? Coba cerita lagi. Dari Portugal ya sempat di sana tuh kayak setengah musim gitulah. Cuman pada saat break itu sempat cedera. Jadi untuk jadi pada saat cedera recovery di sini dulu. Di Bali United kan waktu itu bareng Coach Indra. Cuman tetap levelnya nggak bisa sama Coach. Jadi level yang latihan yang saya dapat di sini pada saat saya pindah ke sana tuh tetap jauh. Oh gitu. Jauh, levelnya jauh. Bahkan even level profesional. Even level profesional dibandingkan bahkan di sana untuk akademi ya. Iya, soalnya di sana profesional di sini, akademi di sana. Iya, soalnya akademi di sana tuh kayak kompetitif, kayak ya latihannya tuh keras gitu. Kalau di sini kan kita ya jujur aja kalau profesional di sini latihan nggak terlalu kayak ikutin flow aja. Sekedar ikutin flow pertandingan gitu. Kalau di sana ya kompetitif karena semua orang tuh pengen survive gitu. Ibaratnya mereka main bola mau survive. Jadi karena ada ketinggalan levelnya, jadi coachnya bilang saya harus pindah. Pindah. Ya, ini jadi ingat, ini flashback ketika saya masih menjadi asisten pelatih di 2 klub profesional lah di Medan sana gitu ya. Bahwasanya ketika seleksi itu akan mengeluarkan 100% kalau perlu 1000%. Tapi pada saat sudah diterima, itu kembali tuh kelihatan model superstarnya sudah keluar. Jadinya kalau latihan kita minta 100%, dia tuh cuma tunjukin mungkin paling tinggi 50% gitu. Jadi memang kadang-kadang itu menjadi kendala di Indonesia kebanyakan ya. Terus habis itu barulah saya dikasih tahu sama salah satu anak SSI juga, Kelby. Kelby, dia di Italia ya. Dia di Italia ya. Iya, baru dia kasih tahu saya bahwa di sini ada kesempatan lah gitu, lu bisa ikutan di sini. Udah, akhirnya pindah ke sana dulu soalnya udah tanggung, jadi kayak udah mulai mindsetnya udah ada nge-shift kayak aduh kayak pengen pro nih. Pro dalam belajar karir sepak bola kayaknya bukan suatu hal yang nggak mungkin gitu. Apalagi dulu masih pengennya kayak di luar negeri ya, sampai sekarang sih ya. Pengennya di luar, kayak kita nggak mau mikirin apa namanya salary yang bakal kita dapat segala, cuman ya kesempatan bermainnya aja sih gitu. Jadi akhirnya pindah ke Italia, dan itu mulai dari awal lagi. Jadi kita ya di Italia awalnya akademi sih kayak gitu. Itu berapa lama di Italia? Di Italia totalnya sih kayak di akademinya sebentar, habis itu sama akademinya langsung didorong masuk ke klub karena ada kemampuan gitu. Dan lu sudah sempat bermain misalnya kayak di liga atau apa yang walaupun levelnya mungkin belum yang terlalu tinggi gitu ya? Hitungannya kalau saya itu bedanya, saya udah levelnya udah di seri C, jadi seri C di Italia itu profesional. Jadi kan kebanyakan ya saya lihat itu teman-teman yang main di luar negeri itu kan main di levelnya kayak D atau liga-liga regional gitu kan. Saya dapat luck gitu juga, dapat di seri C. Waktu itu kita sparring lah, kita sparring, baru kita disuruh main sama mereka gitu. Di Italia lu berapa lama waktu itu? Di Italia 2 musim. Itu kurang lebih setahun lebih. Ya 20 bulan lah. 20 bulan. Wah, hampir 2 tahun lah ya. Hampir 2 tahun. Dari Italia ada kesempatan lagi ke mana lagi? Sebenarnya itu mau naik ke tim utamanya. Cuman ada kendala di Italia, emang yang kendala nih buat semua orang yang asing gitu yang non EU itu adalah ngurus semacam KTP-nya gitu sih Coach. Ini yang terjadi kepada pemain yang sedang saya handle. Itu susah banget, susah banget karena di Italia semenjak mereka buka border untuk imigran boleh masuk, itu banyak ya hal-hal ilegal yang terjadi gitu, makanya diperketat, dipersulit gitu loh semuanya. Gitu. Bahkan ketika pengurusan visa, ketika kita belum siapa-siapa terus kita bilang mau sepak bola, itu bisa langsung tidak diterima di kedutaan Italia ya. Jadi makanya kalau memang mau ke sana, bisanya bisa pelajar aja. Ini intermezzo sedikit gitu. Terus lu kan sempat juga tuh nyicipin seleksi timnas lah, dan dekat juga sama beberapa pemain timnas, salah satunya Egy gitu. Itu gimana ceritain soal kesempatan ikut seleksi di timnas? Jadi kesempatan ikut seleksi timnas tuh karena saya juga waktu pernah sama Coach Indra Syafri di Bali, emang performa juga lebih bagus gitu. Di Bali juga saya lumayan kompetitif untuk pemain-pemain lain juga bisa dapat lah spotnya gitu. Terus ya pertama kali dipanggil seleksi pada saat itu lagi di Italia tahun pertama. Jadi ada rencana bahwa timnas mengumpulkan pemain-pemain yang
lagi luar negeri itulah ya. Jadi ya kita pulang emang sebenarnya rada susah karena pada saat itu waktunya mepet coach. Jadi kayak pas kita pulang itu beberapa hari kemudian kita harus langsung ikut seleksi dan di sini kan panas ya coach. Itu juga masih dingin jadi level apa ya, kayak nafasnya kita itu langsung dihantam fisik di sini jadi nggak masih jet lag juga gitu ya. Jadi nggak sanggup gitu loh. Cuman ya alhamdulillah saya perform bagus pada saat itu. Jadi dipanggil lagi untuk yang kedua. Untuk yang kedua itu udah masuk training camp gitu. Yang kita tour ke dari Jakarta, Banyuwangi, ke Surabaya, ke Bali gitu. Gitu. Cuman yang bikin saya keluar tuh gara-gara pada saat sebelum lawan Espanyol gitu. Itu saya ada robek di meniskus. Jadi udah mau dicoba dipaksa untuk itu, cuman takutnya nggak sanggup. Jadi dokter Novizio bilang nggak bisa. Akhirnya harus ganti. Itu kadang-kadang momok terbesar bagi seorang pemain adalah cedera di meniskus, di ACL itu mimpi buruk deh. Ya, walaupun bisa sembuh ya, tapi kebanyakan menjadi mimpi buruk. Oke, terus setelah dari Italia lo sempat dari seleksi timnas sempat ke Spanyol ya? Iya, sempat ke Spanyol tuh sebenarnya kemarin kayak ada panggilan lah. Jadi kayak kayak salah satu director di tim divisi 4 tuh. Spanyol tuh dia pernah ada aktivitas juga di Turin. Jadi dia bisa bahasa Italia segala dan kita kenal lah dari situ. Baru dia panggil kita ke sana. Kita main itu di divisi 4, sparring segala, saya buat banyak gol juga, cetak gol. Cuman yang mereka tawarin, karena kan saya berpikirnya untuk sepak bola yang saya mau adalah saya nggak mau keluar uang sendiri gitu. Jadi dan memang sudah seharusnya kalau tidak harusnya sudah berbayar gitu. Jadi saya harus ngularin diri. Terus ya jadi mereka kenal satu agensi gitu lah yang bakal nge-handle visa segala lah untuk isi tinggal yang tadi saya bilang itu. Karena kan saya nggak sanggup juga. Spanyol saya nggak tahu bahasanya, saya bisa bahasa Italia tapi Spanyol masih belum bisa bahasa itu. Jadi terus ada uang yang harus kita keluarin dong. Timnya mau nge-handle uang itu, dia mau bayarin. Cuman dia potong dari living cost yang dia mau kasih, jadi saya harus bayar apartemennya sendiri, sedangkan salary yang dia kasih tuh kurang nutup gitu loh. Ngerti ya? Jadi karena kan divisi 4 juga gitu loh. Besar pasak daripada tiang. Iya. Jadi ya enggak lah, saya lebih pilih untuk balik dulu aja. Oke. Dan sampai sekarang ini. Iya, karena emang juga sebenarnya ada opportunity juga, ada direktur dari tim seri C juga lama waktu saya di Italia, dia mau pindah ke Swiss dan dia mau bawa saya ke sana karena di Swiss nggak ada batasan untuk pemain non EU. Jadi opportunity lebih gede juga kan negara-negara kayak gitu. Jadi ya saya tunggu aja lah. Nah ini menariknya karena asam garamnya udah kenyang nih kalau boleh dibilang ngomong luar negeri. Nah ini dulu guru saya di Arsenal, Paul Sipride kan bilang gitu ya, pemain Asia bahkan bukan cuma pemain Indonesia, itu biasanya kendalanya 4 hal yang besar lah. Yang paling besar adalah 1 bahasa gitu ya, kedua cuaca, ketiga culture, keempat makanan. Lu dulu penyesuaian ke bahasa gimana, lama nggak ketika ke Italia misalnya? Jadi udah pas mau berangkat ke Italia ada jeda kan dari Portugal ke Italia. Jadi saya ya emang udah langsung niat gitu ya. Niat aja. Jadi gue belajar bahasa Italia aja langsung. Kursus di sini. Kursus di sini. Sebentar. Cuman emang sebenarnya gak dapat terlalu banyak sih pas kursus ini. Cuman pas di sana kita dikasih kursus juga. Dan ya kuncinya kita harus berani ngomong aja sih. Jadi sama lagi bahasa Inggris atau bahasa yang lain sama gitu lah. Jadi saya juga hitungnya lumayan cepet sih coach. Bisa bahasa Italianya gitu loh. Jadi nggak terlalu ada kendala sih pas gitu. Kalau makanan lu termasuk yang terkendala dong harusnya dong. Artinya ini banyak banget termasuk ketika gue bawa tim ke Gothia Cup gitu ya, anak-anak yang suruh makan salad, suruh makan roti itu masih yang kayak aduh nggak bisa nih gitu. Atau kalaupun mereka tetap makan, lari ke lapangan tuh udah letoy gitu karena mereka merasa belum masuk nasi uduk atau apa gitu ya. Kalau lu enggak lah ya harusnya sebenarnya makanan. Enggak, cuman lama-kelamaan jenuh, kayaknya kangen aja gitu loh. Ya. Kayak kita pasti, kita punya khas makanan Indonesia yang enak banget gitu. Iya, kayak gimana ya coach, kayak kurang aja gitu. Kadang suka ngerasa gitu sih. Cuman ya overall enggak sih. Kalau cuaca nih, kan di sini cuacanya biasa tropical gitu ya, yang dimana kalau lebih panas ya kayak gini. Sementara kalau di sana kayaknya mungkin orang suruh panasan kayak gini, bawa botol minum terus ya mana-mana ya gitu. Kalau lu penyesuaian ke sana, lu ketemu salju sempat? Ketemu. Main sama salju itu hal yang paling saya nggak mau. Oh gitu? Iya, susah.
susah. Susah karena kan katanya sampai kesemutan sakit-sakit gitu ya. Iya, karena jari kaki itu sakit banget. Jadi buat nendang bola tuh kayak orang nggak pernah main bola. Nah, ya itu susah, itu sakit. Jadi kita ngerasa pas lagi main itu jari tuh kayak kelipet coach. Tapi enggak gitu loh. Ngerti gak sih? Jadi jari kayak begini gitu. Tapi enggak. Jadi kesulitan, saking dinginnya. Sakit, ya. Dan itu waktu itu lu inget gak minus berapa gitu? Sampai minus kan biasanya? Minus kayak sekitar 5 sampai 8. Buset. Terus ditambah hujan dikit. Gerimis gitu. Itu sakit coach. Sakit. Kuping itu sakit banget kan di sini. Terus jari paling sakit itu jari tangan karena kalau gue nggak suka pakai sarung tangan. Iya. Main jadi jari itu sakit dan yang paling sakit itu jari kaki. Dan itu kerasa banget pada saat kita lagi half time. Kita masuk ke ruang ganti, heater, itu jari udah mulai mau pas darah mau ngalir lagi tuh sakit, perih gitu. Terus ntar kita balik lagi, badan udah panas, dingin lagi. Itu udah capeknya, itu sakit banget. Kalau cuaca yang lain, apalagi di sana yang buat lu tuh kayak nggak beda banget lah sama di Jakarta atau di Indonesia? Oh itu sih kalau lagi dingin biasa yang mungkin nggak salju tapi dingin. Oke. Itu karena udaranya tipis kan, jadi ditambah hujan kita susah nafas. Jadi menurut gue itu lebih capek sih daripada main di panas. Kalau panas di Jakarta sih biasanya cuma kalau mungkin overheat lah yang sama. Iya. Kayak gitu. Kalau culture lu dapet culture shock gak ketika ke sana gitu? Culture shocknya paling ya kalau di sana kan abis latihan lu mesti mandi bareng. Iya. Kayak gitu. Sempet soalnya waktu itu sempat langsung pulang duluan, terus dimarahin bahwa lu nggak boleh kayak gini. Kalau misalkan lu pulang duluan, lu nggak akan main di game selanjutnya. Lu harus mandi ya. Mandi di sana kan orang ya, mohon maaf. Ini real. Lu nggak perlu mohon maaf. Ini real kejadian ketika kita bawa anak-anak ke Gothia Cup di Swedia. Itu mandi bareng orang-orang Jerman, orang-orang mana itu panjang bulat gitu. Mohon maaf ya. Jadi kadang-kadang kita malu sendiri, mereka panjang-panjang, kita pendek. Ibaratnya gitu. That's really happen. Oke. Terus itu kan tadi 4 gitu ya, ada bahasa, makanan, cuaca, sama culture. Nah ini yang dulu juga sempat jadi penekatan sama Policy Pride bahwa ada habitsnya orang Asia. Khususnya kita tahu sekali orang-orang Indonesia gitu, yang kadang-kadang kalau misalnya disuruh latihan jam 7, dia datang jam 7.15 misalnya. Atau habis minum, botolnya, gelasnya dibuang sembarangan. Itu kan habits yang di sini boleh dibilang agak ditolerir gitu ya. Jadi ya udah merasa terbiasa. Sementara kalau di sana kan begitu mungkin dapat sanksi, dapat hukuman, bahkan di worst case scenario bisa dikeluarin dari klub gitu. Nah, lu mendapati itu menjadi sesuatu yang susah buat lu nggak? Kalau buat gue personal sih sebenarnya emang udah terbiasa hidup kayak gitu sih. Jadi ya disiplin aja. Cuman ada temen juga yang dari Asia ya emang kayak gitu coach. Banyak suka telat, karena kalau orang di sana kan latihan kita mesti datang duluan. Habis itu juga harus ada, biasanya juga punya program-program apa yang kita harus lakuin, pre-trainingnya gitu loh, kayak mungkin ke gym dulu gitu. Cuma banyak kayak ada teman juga yang suka miss kayak gitu loh, jadi kayak dia datang ke latihan intinya aja sama ya paling gitu aja sih. Kayak gitu. Terus yang membedakan gitu ya, yang menurut lu membedakan antara lu kan udah pernah latihan di sini ya, bahkan dari level SSB sampai level profesional, yang menurut lu harus diperbaiki, yang sangat membedakan antara di sini dan di Eropa sana tuh apa sih? Level kompetitif pada saat latihan. Itu sih, utamanya itu adalah karena mereka di sana ya sebenarnya sama sih model kayak di sini, kayak mereka kayak ibaratnya ya bermain untuk bertahan hidup gitu. Jadi karena di sana juga mungkin karena ada yang dituju itu udah jelas, semacam liga utama itu udah jelas. Jadi semua orang kan pengen masuk ke sana gitu. Jadi work ethicnya mereka itu jauh lebih tinggi gitu loh dibanding di sini. Kalau di sini kan SSB mungkin awal-awal kita latihan seminggu sekali kayak SSB dulu. Di sana mungkin di sana ya hobi aja udah bisa 4 kali latihan kayak gitu sih. Gimana nggak kebentuk? Gimana nggak kebentuk? Belum fasilitas lainnya ya? Belum fasilitas tuh. Fasilitas apa aja itu yang menurut tuh susah ditemui di sini dan di sana hampir pasti ada? Di sana hampir pasti ada tuh adalah ya lapangan yang bagus tuh. Itu lapangan aja bagus dulu. Lapangan terus yang bagus. Habis itu di sana itu sekarang lagi banyaknya itu kayak gym yang untuk functional training gitu sih. Dan itu deket lapangan. Jadi ada yang kita bisa lakuin di gym dulu, terus langsung kita terapin habis itu pelatihan ke lapangan. Itu banyak banget kayak gitu, sering banget sih kayak gitu. Dan menurut saya itu juga ya bagus untuk level fitness pemain gitu. Jadi bahkan level akademi. Bahkan level akademi karena ya kita harus siap gitu loh. Karena kan sepak bola kan adaptasi, nggak cuma sama bola di lapangan doang. Banyak hal yang
Terus kalau untuk kayak nutrisionis gitu ada juga dokter gitu. Ketika lu cedera misalnya lu harus dihandle khusus sama tim gitu. Nutrisionis gitu ya yang ngatur, oh lu nggak boleh makan ini, lu nggak boleh makan ini, lu harus makan yang ini. Kalau di sana untuk main di liganya aja, kalau kita udah masuk ke dalam klub yang terregister ya, dari seri A sampai seri D itu masih semi pro, itu harus ada PCA-nya, harus ada kayak apa namanya medical assessment-nya, apakah ada anak bisa sanggup nafasnya segala, dan riwayat cederanya itu dicek. Jadi makanya di sana nyaris jarang sih orang yang cedera fatal terus nggak bisa lanjutin karir. Jadi yang kita lihat misalnya kayak Ronaldo mau masuk Juventus itu disuruh lari di treadmill dengan segala macam kabel, itu bukan untuk hiasan, itu terjadi bahkan pada semua level ya kalau menurut Rafid, bahkan yang level semi pro sekalipun kayak kelasnya D gitu ya, mereka tetap ada kayak physical test, technical medical check up gitu. Jadi awis di Indonesia juga ada yang seperti itu. Oke.